Screen. Baik, sebelum ngebahas lebih lanjut lagi, kita di mata kuliah ini memang wajib tahu sebenarnya apa sih fotografi itu, ya. Karena selama ini kita hanya banyak mendengar apa yang dinamakan fotografi. Nah, sekarang ini banyak orang yang sudah bisa atau terbiasa untuk memfoto, akan tetapi hanya sekedar foto. Yang kadang-kadang foto tersebut tanpa makna, ya, artinya hanya sekedar foto aja, tanpa ada bagaimana komposisi, bagaimana melihat sebuah foto yang baik itu seperti apa, hanya sekedar memotret tanpa melihat bagaimana pencahayaan, teknik fotografi yang baik, teknik pengambilan gambar yang baik, gitu. Akan tapi di mata kuliah ini nanti kita akan belajar bagaimana teknik dasar ketika kita membuat sebuah foto yang baik. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fotografi? Fotografi itu merupakan sebuah proses, ya, atau kegiatan untuk menghasilkan suatu seni gambar atau foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera. Jadi fotografi itu sebenarnya dari kata fotos, ya, dan grafos, artinya cahaya dan melukis. Jadi melukis di bagian cahaya, gitu. Seni gambar untuk mendapatkan sebuah gambar yang baik. Memang benar, kebanyakan juga kita mencari pengertian fotografi, ya, itu bermacam-macam, tapi jawabannya bersama. Pasti jawabannya bersama. Ada yang mengatakan melukis dengan cahaya, atau berbicara masalah komposisi, seperti itu, ya. Nah, untuk menghasilkan sebuah hasil karya yang bagus atau menarik, tentu ada beberapa hal, ada beberapa faktor. Yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah faktor pencahayaan. Jadi tanpa pencahayaan yang baik, tanpa cahaya yang cukup, ya, itu terlalu sulit untuk menghasilkan gambar yang bagus. Maka itu dibutuhkan faktor yang kedua. Nah, yang kedua adalah dari fotografernya atau dari si pemoto itu sendiri. Kalau sekarang ini kan banyak sekali, ya, fotografer-fotografer yang mungkin bermunculan. Artinya ketika ada event-event hajatan itu rata-rata ada fotografer untuk mendokumentasikan hasil dari kegiatan atau hajatan tersebut. Tapi kan hanya sekedar foto tanpa melihat bagaimana teknis untuk menghasilkan foto yang baik. Nah, berbicara masalah fotografi itu tidak lepas dari yang namanya sejarah kamera atau kamera. Jadi kita melihat sebenarnya dari foto itu ada kamera. Nah, kamera itu sebenarnya dari mana sih, gitu kan? Dari awalnya seperti apa, gitu kan? Jadi kita coba melihat ke belakang bagaimana perkembangan dari kamera itu sendiri. Kalau sekarang ini kan teman-teman melihatnya kamera itu sudah canggih, ya, artinya teman-teman tidak pernah merasakan bagaimana menggunakan kamera yang jadul, kamera yang masih lama, artinya masih menggunakan klise kalau zaman dulu. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada lagi, ya, klise gitu. Ada yang namanya nanti kamera lubang jarum, itu ada komunitasnya juga, kamera lubang jarum itu. Nanti teman-teman bisa coba searching mengenai kamera lubang jarum, ada komunitasnya. Jadi membuat sebuah gambar, ya, dengan menggunakan alat-alat sederhana. Jadi membuat foto dengan alat sederhana itu ada komunitas juga namanya kamera lubang jarum. Proses pembuatannya juga sederhana kok. Nah, kembali lagi ke sejarah kamera.
Jadi yang pertama itu ada obscura ya, artinya kamera obscura itu awal dari kecanggihan masa kini di dalam dunia fotografi. Itu ditemukan oleh seorang Muslim, ya, Al-Haytham atau sering disebut Al-Hazin. Ini peradaban dunia zaman dulu ini. Jadi kalau kita lihat itu memang sudah ada peradaban, tapi sekarang kan berkembang jadi lebih canggih lagi. Gitu. Dulu kan kita tidak terfikirkan bahwa di handphone itu bisa memotret, gitu kan. Tapi sekarang kamera sekarang sudah dilengkapi dengan piksel yang cukup tinggi, artinya mempunyai hasil yang bagus untuk memfoto atau membuat foto. Sorry. Ini kamera obscura. Kelihatan ya screen-nya ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Yang kedua ada kamera kalau tipes. Jadi artinya kamera yang kalau di film-film zaman dulu, kalau pernah kalian lihat, nah bentuknya seperti ini. Jadi bahasanya masih menggunakan bahasa-bahasa Yunani ya, masih bahasa lama gitu. Ini sebenarnya prinsip dasarnya seperti kamera lubang jarum. Jadi kita membuat kamera itu bisa menggunakan dari kaleng bekas ya, dari kaleng biskuit itu bisa jadikan sebuah kamera. Terus yang ketiga ada dry blades, artinya ini udah mulai agak modern. Kalau kalian melihat kamera terus orang masuk ke dalam seperti sarung itu dan memotret, nah itu bagian dari kamera zaman dulu juga, gitu kan. Terus selanjutnya ada Kodak dan film. Ini juga perkembangan cukup maju ya, artinya sudah mulai modern peralatan di dalam foto itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada muncul lagi kamera analog. Nah, mulai ada kamera analog yang munculnya sekitaran tahun 1981 ini. Ini Sony Mavica ini ya, atau magnetic video kamera. Ini udah mulai terbentuk yang simple, kecil tidak besar ya, artinya memang sudah mulai modern. Ini produk dari Sony ya, ada Nikon gitu kan, mulai berkembang. Terus selanjutnya ada kamera DSLR yang sekarang ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang punya ya, yang punya kamera DSLR. Jadi kalau teman-teman sudah punya kamera DSLR, artinya teman-teman sudah mulai ya nggak menggunakan kamera jadul lagi, nggak menggunakan kamera model film lagi. Nah, kamera digital ini berbeda dengan pendahulunya atau kamera analog. Kalau dulu kan analog, sekarang masuk ke era digital. Nah, terutama tidak menggunakan film. Kalau analog dulu masih menggunakan roll film. Jadi kalau di Fuji Film asa berapa menggunakan misalnya rollnya ada 36 atau 38 gitu kan. Tapi sekarang enggak. Jadi sudah menggunakan digital. Terus di dalam penyimpanan foto maupun hasil daripada jepretan kamera ini sudah di dalam memori kalau di kamera digital. Ini awalnya ya, ini Canon. Di lab kita itu ada 4 kamera, itu ada Canon semua sama Nikon 1 misalnya. Nanti teman-teman bisa belajar di lab ya ketika nanti habis pertemuan ke-8. Nanti akan dibantu oleh asistensi, ada Kak Robin ya, sama Bayu sama si Arif. Nanti akan membantu teman-teman untuk praktikum langsung dengan menggunakan kamera DSLR. Nah, ini sejarah singkat mengenai perkembangan kamera ya. Nanti teman-teman bisa membacanya lagi. Modulnya akan saya share ke Google Classroom. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya setelah ada DSLR itu sekarang ada kamera mirrorless. Nah, perbedaannya apa sih kamera DSLR dengan mirrorless?
Kalau kamera mirrorless, ini kamera tanpa cermin dengan lensa yang bisa diganti-ganti, alias compact camera system. Jadi perbedaannya bisa dilihat di sini ya. Kalau kamera DSLR ini, ya, yang ada tulisan DSLR ini kan ada ya tambah lensanya kan. Tapi kalau mirrorless enggak, hanya satu single-nya. Prinsip dasarnya seperti itu, lebih sederhana kalau di mirrorless. Tapi sekarang menjadi tren kamera mirrorless itu. Sekilas sama-sama, tapi di dalamnya yang membuat berbeda gitu. Jadi kalau teman-teman ada bilang, oh kamera apa itu mirrorless, oh, berarti artinya berbeda karena di mirrorless sendiri tanpa cermin dengan lensa yang biasa diganti-ganti, lensa bisa diganti-ganti hampir sama nih. Jadi mirrorless ini dapat dikatakan salah satu kelas di sistem digital ya yang mulai menanjak popularitasnya ini. Jadi kalau kita lihat semenjak pertama kali muncul sekitar tahun 2008 mirrorless ini, ya, ini mirip dengan DSLR namun tidak memakai cermin. Cara kerja kamera DSLR ini membutuhkan cermin, ya mirror ada mirrornya untuk memunculkan gambar. Tapi kalau di mirrorless dapat dengan membuang cermin yang ada di SLR-nya. Ini. Jadi dapat dikatakan ya menghemat ukuran dan berat kamera. Dan harganya juga hemat lah. Tapi kita kehilangan viewfinder optik. Viewfinder itu untuk jendela pengintipnya. Nanti akan saya perlihatin yang mana sih viewfinder itu. Kalau mengenai kualitas foto dengan DSLR dapat diadu ya, artinya ya bagus juga gitu. Ini sama nih. Ini medium format. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ada bagian-bagian kamera dan fungsi pada kamera DSLR. Ini yang seperti di lab ya. Artinya kamera kita di lab itu ada Nikon, serinya juga hampir sama, dengan Canon juga sama, bentuknya sama, sebenarnya nggak jauh beda. Yang pertama perlu kita lihat di sini ada body kamera nomor 1 ya, body kamera. Artinya body kamera ini adalah bagian dari kamera yang di dalamnya terdapat komponen penting untuk menghasilkan sebuah foto. Artinya keseluruhan, namanya body kamera. Kalau kita ibaratnya istilah dibelah-belah itu nanti terdiri dari beberapa bagian. Yang kedua, ya, yang dua depan ini lensa kamera. Nah, lensa itu merupakan alat vital dalam fotografi untuk menghasilkan foto. Nah, beda lensa itu beda pula foto yang dihasilkan. Artinya apa? Ada macam-macam lensa ya. Nanti di pembahasan berikutnya ada namanya lensa, ada lensa tele, ada lensa fix gitu kan. Artinya penggunaannya juga bermacam-macam, tidak sama, walaupun bisa digunakan gitu. Misalnya kalian memfoto jarak yang jauh, ya nggak mungkin menggunakan lensa standar atau yang fix kan. Artinya harus menggunakan lensa tele gitu. Jadi penggunaan lensa juga harus sesuai dengan peruntukannya gitu. Terus selanjutnya ada tombol shooting mode, artinya di sini ya shoot mode. Tombol ini berfungsi untuk pengaturan proses pemrotetan di dalam banyak pilihan mode. Jadi kalau misalnya dibuat yang auto, manual, kan, ada bulat, ada gambarnya logonya biasanya. Nah itu bisa disetting. Kalau di auto ya tinggal disetting aja, langsung kita foto. Itulah enaknya kalau kita menggunakan kamera digital. Semua sudah ada, mau tinggal kita mau kemana, mau di yang otomatis atau yang manualnya gitu. Tinggal kita set. Akan tapi kalau untuk belajar ya, kalau untuk belajar saya sarankan teman-teman menggunakan yang manual. Kenapa saya sarankan untuk manual? Karena biar tahu nanti kelemahannya, kelebihannya seperti apa. Intinya kamera itu sebenarnya nggak akan rusak kalau misalnya nggak kalian banting. Jadi kalau kamera sudah kalian banting, nah kemungkinan besar pasti rusak. Akan tapi kalau hanya sekedar salah muter terus ini yang kurang, nanti apa namanya pembukaan ISO-nya kurang atau lebih, terus
salah pencet itu kemungkinan nggak sefatal ketika kamera seperti dibanting atau pasti rusak. Tapi kalau hanya sekedar salah pencet, salah klik itu tidak terlalu fatal. Terus nomor 4 ya, poin nomor 4 perhatikan di sini. Ini ada tombol shutter, artinya tombol ini berfungsi untuk memerintahkan kamera merekam atau memotret sebuah gambar. Ini tombolnya ya. Jadi megangnya juga kan biasanya kalau tangan kanan ya, itu biasanya menggunakan dari telunjuk. Biasanya untuk memfotonya gitu. Proses megangnya gitu. Terus ada poin nomor 5, ini ada apa sih, ini bulat ini yang kayak volume radio itu kan. Ada namanya scroll diafragma. Scroll ini berfungsi untuk mengubah settingan di dalam diafragma sebuah lensa, jadi atau lensa otomatis. Ya, nanti teman-teman kalau membuka diafragma berapa, bukan berapa, misalnya kurang cahaya, oh berarti bukannya semakin dilebarin, kurang kelebihan berarti dikecilin seperti itu. Tapi dengan catatan penggunaannya manual ya. Jika kalian atau teman-teman men-settingnya di kamera itu sudah otomatis, ya kan nggak akan berfungsi karena sudah disetting atau sudah dipakemkan oleh kamera itu sendiri, karena setting awalnya sudah auto gitu. Jadi kalau untuk proses belajar, saya sarankan teman-teman menggunakan yang mode manual biar tahu penggunaannya. Terus nomor 6, di 6 ini ada tombol 6 ya. Nomor 6 ini apa? Nomor 6 itu ada tombol AF atau motor pada bodi. Tombol ini berfungsi untuk mengatur motor fokus lensa yang terdapat pada bodi kamera. Bisa disetting AF dan MF. Nah ini ada semacam kayak cetekan itu ya, yang saya bilang tadi. Ini di Nikon ya, di Canon hampir sama juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau setting AF, autofocus ya berarti nanti ketika dipencet di shutternya, di nomor 4 ini kalian pencet, nanti dia otomatis maju mundur sendiri. Dia akan mencari titik fokus sampai dengan sesuai dengan settingan. Jadi kalau di auto kayak gitu, diklik crack. Tapi kalau di manual enggak. Kalau kalian setting di MF, nanti kalian akan mencari titik fokusnya sampai dengan kalian yakin bahwa itu memang sudah hasil terbaik atau fokus terbaik, baru kalian pencet tombol nomor 4 atau tombol shutternya gitu. Nah, itu yang membedakan ya. Kalau ibaratnya kalau memasak itu teman-teman sudah dihidangkan masakan itu gitu. Sudah nggak tahu hasilnya. Tapi kalau misalnya dikasih manual ya teman-teman masak sendiri, bisa merasakan enak enggak atau kurang apa gitu. Tapi kalau auto ya adanya seperti itu ya dipakai atau dimakan. Tapi kalau misalnya manual ya teman-teman bisa men-settingnya sendiri, mengolahnya sendiri seperti itu. Karena hasilnya jauh lebih bagus daripada yang auto. Terus nomor 7 ini adalah tombol pengunci lensa. Lensa itu kan bisa dirubah ya, maksudnya bisa dilepas, bisa dipasang, lepas pasang, diganti gitu kan. Bodinya tetap sama tapi lensanya bisa juga ganti. Nah, ini adalah penguncinya nomor 7 ini. Jadi kalau mau buka, ditekan ke bawah dulu, baru diputar diketek, nanti ditarik. Nanti begitu juga sama. Nanti biasanya ada titik putih sini. Nah, ini harus sama dengan titik sini untuk menguncinya gitu. Karena kalau misalnya nggak diputar, nggak sampai titik ketemu putih ini, dia kurang kurang kenceng lah, kurang gigit itu loh, nggak kelok nanti. Jadi kadang-kadang jatuh atau nggak sempurna untuk dudukan lensanya. Ini hal sederhana tapi kita harus tahu gitu. Takutnya nanti kalau kita nggak tahu disuruh ganti lensa, gimana lensanya? Teman-teman langsung main tarik aja, nah, bahaya. Karena di situ ada penguncinya. Itu harus kita ketahui juga ya, jangan sampai nanti teman-teman nggak tahu gitu. Terus nomor 8 di sini ya ada kecil, ini tombol BKT atau bracketing, tombol untuk mengatur variasi ekspor dalam sekali pemotretan. Ini ya ada tombol ekspor. Yang 9 tombol lampu kilat, tombol untuk memunculkan lampu flash yang terdapat pada bodi kamera. Ini nomor 8 di sini. Ya, jadi masing-masing ada. Terus nomor 9 ya sampai terakhir ini.
Ada logo flashnya kok, logo kayak petir itu ya, kayak PLN itu. Biasanya di situ. Nomor 10 ya, poin 10. Di sini ada kayak sama putaran tadi, ini scroll shutter speed. Ini scroll berfungsi untuk merubah settingan kecepatan shutter speed pada kamera. Jadi shutter speed itu kecepatannya, shutter speed. Nanti ada hasilnya kalau misalnya shutter speednya bukan berapa, hasil seperti apa gitu. Nomor 11, tombol LV atau live view, artinya tombol ini berfungsi untuk merubah tampilan layar LCD menjadi jendela bidik. Jadi nomor 24 ini kalau dibuka, ini bisa menjadi semacam review, kita bisa melihat. Jadi nggak blank tapi langsung muncul. Jadi biasanya kalau dimunculkan di tombol LV, kita nggak perlu pakai viewfinder nomor 17. 17 ini viewfinder atau jendela pembidik. Jadi kalau ngintip ya, bahasa ngintip objek yang akan kita foto, biasanya kita menggunakan viewfinder nomor 17 ini. Nah, di sini jendela bidik. Jadi kita intip di situ untuk melihat fokus objek yang akan kita ambil atau bidik. Nah, kalau menggunakan LV, ini nomor 24 ini, ya, ini untuk tampilannya muncul nanti di sini. Jadi nggak perlu lagi kita menggunakan viewfinder atau mengintipnya lagi. Nomor 12, ini tombol navigasi untuk memindah-mindah biasanya. Ya seperti di remote lah, bisa up, bisa down, bisa left, bisa right, gitu, kanan kiri. Terus 13, di sini, ini ada kotak ini adalah tempat kartu memori. Jadi teman-teman yang belum familiar dengan kamera DSLR, di bagian situ adalah untuk menempatkan memori ya. Jadi kalau misalnya tanya, ambil memorinya nanti. Kalau kita nggak tahu kan bingung di mana memorinya, diputar-putar nggak tahu. Nah, di poin nomor 13 ya, sebelah kanan ini adalah semacam cetekan kayak ya nempel di bodi lah. Kalian tarik ke belakang sedikit itu aja, tak itu kan terbuka. Nah, di situ tinggal mengambil memorinya. Mengambil memori berarti ditekan sekali aja dulu, tekan sekali dia akan keluar nanti. Mungkin bagi yang terbiasa hal mudah, tapi bagi teman-teman yang memang benar-benar awam dengan kamera DSLR, ya jadikan bekal ketika teman-teman megang kamera tersebut. Jadi jangan sampai nggak tahu gitu loh, mau foto udah dapat angle bagus tapi lupa memorinya dipasang kan, nah akhirnya nggak dapat gambar tersebut gitu. Karena memang harus cepat kalau kita menemukan momen-momen yang baik kan. Kita cek dulu, cek baterai, cek memori ada nggak, baru siap untuk istilahnya memfoto. Karena bagian seperti amunisi itu ya. Kalau misalnya mau menembak tapi pelurunya nggak ada kan sama aja kosong. Jadi nggak ada hasil nantinya seperti itu. Terus nomor 14 ini ya, yang kecil ini. Ini adalah tombol AF atau tombol AF selector lock. Artinya tombol ini berfungsi untuk mengunci titik fokus pada kamera agar tidak berpindah tempat. Jadi bisa di lock. Ini untuk kamera Nikon ya. Tapi di Canon hampir sama. Terus nomor 15, 15 mana ya? 15 ini adalah tombol info untuk memperlihatkan semua informasi pemotretan yang tampil pada LCD kamera. Jadi kalau dipencet nanti ada informasi apa-apa, tinggal dipilih. Nanti milihnya ke nomor 12 ini. Biasanya hubungannya dengan ini. Terus 16 tombol AL dan AFL. 16. Nih. Ini bisa teman-teman diklik ya bisa. Nanti kalau misalnya balik lagi dipencet lagi. Ini adalah tombol untuk auto export ya, untuk menguncinya, untuk settingan explorer. Terus sama tombol autofocus lock AFL, artinya kalau misalnya kalian teman-teman diklik di autofocus ya untuk mengunci titik fokus yang telah ditentukan. Biasanya untuk misalnya manual langsung di lock. Jadi teman-teman bisa mengelok untuk auto titik fokus yang tersebut. Nomor 17 ini adalah viewfinder yang saya bilang tadi, viewfinder jendela pembidik. Jadi viewfinder ini berfungsi untuk melihat objek yang kita incar melalui lensa kamera. Jadi semacam teropongnya lah untuk membidik itu menggunakan viewfinder. 18 ada tombol delete. Nih di sini. Jadi ada semacam logo
tong sampah ya. Artinya ketika nanti teman-teman gambarnya nggak bagus kan bisa di-delete. Nah, dari situ juga. Terus ada tombol preview display nomor 19. Ini preview habis foto, kalian pencet tombol nomor 19 ini maka akan muncul hasil dari foto kalian yang ambil. Oh, nggak bagus, baru pencet 18. Gitu terus. Jadi mudahnya, enaknya kita menggunakan kamera digital, ya seperti itu. Kalau nggak suka di-delete, kalau nggak suka di-delete. Kalau zaman dulu susah, teman-teman. Zaman dulu kalau misalnya kita nggak bagus ngambil gambarnya atau fotonya ya, udah hilang satu frame di film itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada 30 film, 30 frame film, kalau udah rusak 3 atau 4 ya sudah berkurang, nggak bisa diapain lagi, hangus ya, atau kebakar bahasanya. Terus nomor 20 tombol menu setting, ini tombol yang menampilkan pilihan menu setting pada kamera. Ini nomor 20 ini ya, nomor 20. Bisa nanti kalian coba-coba aja nggak apa-apa. Dicoba, oh ini isinya ini. Kalau mau balikin lagi, dibalikin lagi gitu aja. Jadi jangan takut ketika teman-teman memegang kamera. Terus tombol lock nomor 19 ya, 21 tombol lock. Tombol lock nomor 21, tombol untuk mengunci sebuah foto yang tersimpan pada kamera. Jadi foto yang telah di-lock itu tidak mungkin terhapus kalau sudah di-lock gitu. Asal tidak di format kartu memorinya ya. Di sini, ini bisa di-lock fotonya. Jadi misalnya tanpa sengaja kehapus seperti apa, kalau udah di-lock nggak mungkin bergeser. Ini mengenai bagian kamera, bodi kamera ya. Nah, sekarang masuk ke lensa. Nah, lensa ini ya nomor 25. Ini ring focal length. Jadi ring ini berfungsi untuk merubah jarak fokal panjang pendeknya lensa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman putar itu dia akan maju mundur. Ini yang nomor 25 ini. Jadi biasanya kalau sering dipakai dia lama-lama menjadi halus ya. Bisa jadi enggak ini lagi, enggak ngedop lagi karena sering dipakai. Nah, selanjutnya nomor 26, ini 26 ya, ada ringnya kan ya. Ini ring fokus lensa. Nah, teman-teman kalau putar nanti untuk memfokuskan, misalnya jaraknya 20 meter, teman-teman sudah putar ring focal light-nya, sudah dapat. Terus tinggal teman-teman buka fokusnya, cari fokusnya sampai mana, titik mana gitu. Ada yang mengatakan sampai kita nyari bokehnya, nyari istilahnya sampai ngeblur di belakangnya gitu. Ya bisa, teman-teman tinggal men-settingnya saja nanti gitu. Terus ada tombol VR nomor 27 ya. Nih, 27. Ini VR tadi. Ini tombol untuk meminimalisir getaran pada saat memotret pada kecepatan rendah. Jadi di dalam kamera DSLR ini yang digital sudah difasilitasi, sudah dilengkapi sedemikian rupa sehingga para fotografer atau yang suka atau yang punya hobi motret akan dimanjakan dengan kemudahan tersebut. Jadi teman-teman itu sudah dienakan dengan teknologi yang sekarang baik ini. Kalau dulu susah sekali teman-teman. Susah dalam artian memang tidak semudah sekarang ini, sudah dibuat auto, sudah dibuat dengan yang canggih gitu. Mungkin teman-teman ada yang suka bermain dengan kamera handphone untuk membuat sebuah foto yang bagus. Itu juga mungkin banyak. Tentu kamera lensa di kamera handphonenya juga pikselnya tinggi ya, atau besar gitu, karena membutuhkan gambar yang jernih. Nanti ketika kalian foto ternyata gambarnya ngeblur ya berarti memang dari kameranya sih yang nggak bagus. Tapi kalau misalnya Pak, gimana kalau misalnya saya foto terus saya edit jadi putih yang tadinya hitam seperti ini ya, nggak apa-apa. Tapi kan dalam sebuah karya jurnalistik itu tidak diperkenankan sebenarnya, karena untuk ngedit sebuah gambar itu biasanya ada, kalau untuk lomba-lomba ya biasanya ada kriterianya, tidak boleh apa sampai dengan apa gitu. Minimal hanya menaikkan sampai berapa gitu. Jadi ada istilahnya batasan-batasan yang dalam membuat atau memotret
sebuah foto atau menghasilkan sebuah foto itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Teman-teman ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya mau memperkenalkan, nama saya Danta Septianto dari 32, ingin bertanya, bagaimana sih cara menilai hasil foto yang benar itu, Pak? Memulai hasil foto yang benar. Ya. Oke. Oke ya, saya ingin memulai foto yang benar. Saya kasih contoh ya. Oke, nah, sebenarnya kalau kita memulai membuat sebuah foto yang benar ya, sebenarnya dalam foto itu nggak ada benar dan salah sih ya, karena terkait dengan gambar ya. Akan tetapi harus tapi kita harus memperhatikan hal-hal yang memang ada di dalam prinsip fotografi atau sebuah foto. Yang pertama, foto itu harus jelas, pesan disampaikan jelas seperti itu. Ada namanya komposisi, ada namanya segitiga. Ini nih, bentar ya. Saya perlihatkan. Fokus. Ini fotonya. Nah, sebenarnya dalam foto itu tidak ada benar dan salah ya. Artinya ketika foto itu diperuntukkan misalnya untuk fotografi ya atau wedding fotografi, itu kan tergantung bagaimana kita mengambil atau take gambarnya. Nah, foto yang baik itu kan pertama gini loh, tidak buram ya, jelas dan pas sebenarnya. Nah, kalau kita lihat 3 gambar di depan ini ya, teman-teman semua lihat, di sini yang pertama itu kurang apa? Kurang apa ini gambar pertama? Ada yang tahu? Kurang pencahayaan. Kurang pencahayaan. Nah, berarti kan kurang baik kan fotonya. Berarti teman-teman bisa mengkoreksinya. Oh iya, ini kurang cahaya nih, berarti nggak baik, nggak bagus. Dia bersih sih, fokus, tapi kurang cahaya. Yang nomor 2, ini kelebihan. Nah, kelebihan cahaya. Jadi warnanya kayak jadi ngeblur, kayak jadi nggak fokus, terus agak kemerah-merahan jadinya kan gitu. Terus yang nomor 3, pas dari segi komposisinya, dari segi pencahayaannya, dari pembukaan diafragmanya, berarti pas itu. Artinya secara tidak langsung sebenarnya teman-teman itu sudah bisa menilai bagaimana sebuah gambar itu baik atau kurang seperti itu. Kalau masalah bagus tidaknya ya sebuah foto atau hasil karya teman-teman itu nanti tergantung dari jam terbang teman-teman semua. Ketika jam terbang teman-teman semua dalam seni fotografi ya semakin banyak, semakin tinggi atau semakin lama ya saya yakin teman-teman akan bisa membuat sebuah hasil yang baik gitu. Karena tidak ada misalnya, salah ini fotografi kamu, itu bukan salah sih, tapi kurang nih. Oh berarti ini kurang, ini seni. Karena kalau berbicara sama seni kan nggak bisa dibantah ya kalau namanya seni itu ya. Kalau misalnya ini contohnya, ini beberapa contoh yang perlu diperhatikan ya ini. Ini foto yang baik maksudnya. Jadi secara teknis ada 2 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama pencahayaan, yang kedua ketajaman. Itu aja simpel sebenarnya.
Ini secara teknis loh ya. Artinya ketika kita mau membuat sebuah foto yang baik, ya secara teknis, jumlah cahaya yang masuk, jumlah cahaya yang masuk harus berpadanan dengan kepekaan media perekamnya, sehingga jelas gelap, terang, dan warnanya yang terekam tertangkap, gitu, atau yang terekspos atau terfoto lah bahasanya seperti itu. Yang kedua, ketajaman citranya. Artinya ketika ketajaman citranya dapat, itu sehingga jelas batas-batas antara benda-benda yang terekam atau tidak. Kalian misalnya memfoto objek, tahu-tahu ada kabel atau yang melintang di antara foto kalian, kan jadi nggak bagus kan? Jadi oh ada kabel nih, harusnya nggak ada kabel ini biar kelihatan jernih. Itu yang dua hal yang perlu diperhatikan. Terus selanjutnya secara estetika kita harus memperhatikan peletakan dan keserasian benda-benda yang terekam serta penyajian akhirnya atau namanya komposisi dan presentasi. Nah, di mute dulu ya, siapa yang tok-tok ya? Lupa mematikan kali. Ya, siapa ya? Di mute dulu ya. Siapa yang masih ini? Oke. Nah, yang ketiga ada hendaknya sebuah foto yang baik mempunyai pesan atau tema yang akan disampaikan kepada pemirsa. Jadi kalau misalnya kalian mau foto, kalian harus membuat foto yang memang baik. Misalnya mau foto tentang kondisi di pasar atau seorang nenek ya, dari human ya. Kalian ngambil dari human atau dari sisi kemanusiaan lah. Ada seorang kakek-kakek yang jalan sendirian tertatih-tatih membawa karung. Kalian foto. Di hadapan itu ada gedung yang tinggi, yang besar, mewah, atau rumah megah. Artinya ada semacam kontras. Artinya teman-teman yang menyampaikan suatu pesan kepada yang melihat foto kalian bahwa keadaan masih banyak orang miskin ya di misalnya di Batu Raja ini ya kan. Di sisi lain banyak orang yang semakin kaya tapi tidak peduli terhadap yang miskin seperti itu. Ada semacam pesan disampaikan, atau mungkin kalian membuat sebuah fotografi, memfoto sebuah kue dengan yang masih hangat ya, masih ada asap-asapnya seperti itu, seolah ini enak banget loh kalau dinikmati dengan segelas kopi, sampingnya ada kopi gitu. Artinya tergantung teman-teman ketika mau membuat sebuah karya foto gitu kan, atau mungkin nanti bagi yang hobi untuk foto pemandangan ya, atau wedding itu juga bisa gitu. Kan sekarang banyak sekali tema-tema untuk foto itu kan. Ada yang suka foto alam banyak, ada yang suka wedding misalnya foto-foto untuk private, untuk ini juga banyak. Ya tergantung teman-teman semua, tapi yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang memang ada di sini untuk menghasilkan sebuah foto yang baik, dari cahaya, ketajaman, estetika, dan mampu kalian menerjemahkan pesan di dalam foto itu sendiri. Seperti itu. Ada yang lain lagi untuk bertanya? Nah, ini kan foto-foto yang menarik ya. Ini beberapa contoh ya. Artinya ini menggunakan makro ya, mawar ini. Jadi bagi yang suka foto bunga harus menunjukkan detail-detailnya. Ini yang sebelah ini sekedar jalan, akan tapi dari segi ketajaman, segi komposisi dia
dapat. Jadi seolah-olah gambar itu hidup. Gambar itu dapat berbicara seperti itu. Ini contoh-contohnya ya. Ini yang menggunakan close up, ya, foto close up. Ini contoh-contoh aja. Nah, ini contohnya. Ada yang ingin tanyakan lagi, teman-teman? Ada yang suka atau sering ikut event-event foto? Atau ada yang hobi moto atau di foto? Biasanya cewek-cewek itu suka di foto, tapi yang cowok biasanya suka moto, biasanya gitu kan? Hobi moto, Bang. Hobi moto? Ya bagus, berarti artinya sudah punya modal ya, punya keinginan, gitu. Artinya punya semangat untuk ke arah situnya. Kita mulai dari hal kecil aja. Jadi teman-teman nanti bisa mengeksplor diri teman-teman, mencoba untuk membuat sebuah foto, nanti temannya mengkoreksi. Sebaliknya, gimana nih fotonya? Ada masukan. Artinya sebenarnya kritik di dalam sebuah foto itu diperlukan, nggak apa-apa. Ketika ada komen dari orang lain terus kalian tersinggung, maksudnya malah nggak nanti teman-teman nggak akan berkembang. Artinya terima setiap kritik, setiap saran dari teman, ya. Oh ini kurang gini loh, bagusnya kayak gini loh. Oh iya kita coba lagi. Semakin kalian mencoba, semakin kalian melihat hasilnya, ya kurang atau lebih seperti apa, ya akan semakin bagus foto itu. Karena sekarang ini banyak sekali ketika kita mau belajar tentang dunia foto ya, foto khususnya fotografi ya, itu banyak sekali buku-bukunya. Kalau kita malas baca buku, bisa kita melihat tutorial secara langsung di berbagai media sosial itu banyak ya, atau mungkin dari lembaga pelatihan seperti itu banyak sekali gitu loh. Tapi terkadang teman-teman kendalanya kan, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak ada kamera gitu loh. Ya nggak apa-apa, nanti kan yang penting punya semangat ke situ dulu. Masalah kamera saat ini saya rasa kamera nggak terlalu mahal seperti dulu ya. Saya dulu pernah beli yang di lab itu harganya 8 juta sampai 9 juta. Tapi sekarang kamera yang dulu beli segitu, sekarang juga nggak semahal itu gitu loh. Jauh lebih murah lagi. Tapi ada juga kamera yang harganya menyamai mobil, itu juga ada. Kalau kalian lihat di toko-toko online itu kan harga-harga kamera juga tinggi. Tapi setidaknya teman-teman ketika mempunyai kamera yang biasa, gunakanlah untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa membuat sesuatu yang tadinya biasa, ya kan, kamera yang biasa, tapi mampu menghasilkan sebuah karya foto yang luar biasa. Gitu. Nanti di akhir perkuliahan kalian atau teman-teman membuat sebuah foto kalian itu juga akan ditayangkan di lab itu, nanti dipajang, dijadikan arsip. Suatu saat ada pameran foto itu akan dimunculkan. Artinya hasil teman-teman itulah yang akan menjadikan referensi ada di tingkat teman-teman semua. Seperti itu harapan saya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ini hadir semua ya? Yang nggak hadir siapa? Ada 27. Oke. Untuk materi nanti saya share di Google Classroom ya, teman-teman semua. Nanti silakan nanti di-download. Mungkin malam ini ya saya share karena ada beberapa hal yang memang harus saya revisi, masih banyak perbaikan. Sama untuk materi yang mata kuliah desain kreatif periklanan juga sama. Nanti akan saya share di grup Google Classroom masing-masing. Ada pertanyaan nggak kali ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, hari ini cukup ya. Sampai ketemu minggu depan di mata kuliah fotografi. Kalau ingin ada yang tanya ya tanya dulu nggak apa-apa, mumpung masih ada waktu sebelum saya close. Nggak ada? Nggak ada? Mau tanya nggak? Sudah makan belum kalian? Sudah makan?
Sudah, Pak. Udah. Kalau belum makan, sama berarti saya belum makan. Habis ini makan dulu, terus istirahat ya, biar badannya tetap sehat. Jangan main terus teman-teman, ya. Baik, Pak. Oke, Baik, belajar yang Pak. rajin. Semoga pandemi cepat berakhir, kita bisa kembali Baik. seperti Amin, semula. amin, amin. Ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di ruang virtual Zoom. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Bila terhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kak Reha. Yang di chat deh.